Teruntuk Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa hari ini rakyat sebenarnya sudah tidak percaya lagi kepada oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon itu. Sudah terlalu banyak dramatisasinya, sudah terlalu banyak rekayasanya, sudah terlalu banyak kemunafikannya, dan sudah terlalu banyak kebohongannya yang dipertontonkan dari oknum-oknum kepolisian di Cirebon ini kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Sekalipun Bapak Listio Sigit Prabowo memberikan teguran keras, memberikan peringatan keras, sekalipun Bapak Presiden Joko Widodo harus angkat bicara, mencari kebenaran, menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa tidak semudah itu untuk mengembalikan rasa kepercayaan dari rakyat Indonesia kepada institut kepolisian Republik Indonesia ini. Benar-benar kasus Vina telah mencoreng marwah dari lembaga kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Berikut ini, saya ingin menghadirkan cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo dan juga Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Mari kita simak bersama-sama. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Propam, saya minta turun dan awasi. Jadi ingatkan anggota-anggota, selalu di briefing anggota-anggota, seluruh anggota. Dan ingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ingatkan mereka. Jangan sampai karena tidak kecepatan kita, yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu, ini masalah persepsi loh. Rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena apapun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani betul. Dan kalau ada sebuah peristiwa, itu segera dirancang komunikasinya yang baik. Komunikasi publik itu penting banget. Jangan terlambat, jangan lamban. Sehingga yang muncul nanti kalau lambat, yang muncul isu-isu yang lain. Sekarang ini sekali lagi, era sosial media, hitungannya detik, hitungannya menit. Sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil, dan saudara-saudara menganggap ini kecil, sehingga tidak ditangani, dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan, membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi. Ini tidak berada pada posisi yang normal. Dunia sekarang ini. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim SUS betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga
kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi, sesegera mungkin. Hukum harus tegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Ini menjadi perintah dari pimpinan tertinggi, laksanakan saja. Peran pemimpin juga saya harapkan bagaimana peran rekan-rekan untuk selalu mengingatkan anggota, termasuk mengingatkan diri kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, tentunya banyak anggota kita yang kemudian tidak percaya diri. Bangkitkan semangatnya, bahwa dari 430.000 personel Polri, saya yakin masih banyak personel-personel Polri yang baik. Tunjukkan dalam kinerja rekan-rekan, sehingga masyarakat kemudian merasakan, kemudian melihat bahwa lebih banyak polisi yang baik. Dan ini kita harus saling mengingatkan. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita, kemudian terseret kepada permasalahan yang bisa menurunkan marwah institusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kita minta bahwa ini jangan terulang kembali. Saya sayang pada rekan-rekan, namun pada saat saya harus memilih, maka saya lebih memilih menjaga institusi. Dan saya kira rekan-rekan juga semua memiliki semangat yang sama. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan ikhlas, jadikan itu sebagai amal ibadah rekan-rekan. Jaga soliditas internal. Permasalahan yang ada, saya harapkan membuat Polri menjadi lebih solid. Jadikan ini guru yang terbaik. Ingat bahwa banyak yang tidak ingin Polri solid. Jadi saya minta justru dengan permasalahan ini, bagaimana kemudian kita menangani dengan baik dan meningkatkan soliditas internal. Saya Prabu pada pimpinan tertinggi kita, sehingga kita betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan pemerintah dan arahan Presiden terhadap kita. Jaga marwah dan nama baik institusi. Ini bukan masalah pangkat, tapi bagaimana rekan-rekan memposisikan institusi ini di dalam hati sanubari rekan-rekan. Kita menempatkan profesi rekan-rekan sebagai ibadah, maka saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah ini, tunjukkan kerja rekan-rekan, jangan kendor, semangat, tugas kita masih banyak, lakukan yang terbaik yang bisa rekan-rekan lakukan, kembalikan kepercayaan publik. Dan saya yakin dengan soliditas yang ada, kita semua bisa. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, saya adalah rakyat jelata dan saya mengomentari terkait dengan penanganan kasus Vina di Cirebon ini. Jujur, di mata saya yang adalah rakyat jelata ini, saya menilai bahwa penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini terlalu banyak dramatisasinya, terlalu banyak kebohongannya, terlalu banyak kemunafikannya, terlalu banyak rekayasanya, dan terlalu banyak mafianya, yang pada akhirnya gara-gara oknum-oknum kepolisian di Cirebon ini yang tidak becus, yang tidak betul, yang tidak benar dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, hilanglah sudah marwah, integritas dari lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Tentu sangat disayangkan. Pak Kapolri dan juga Bapak Presiden mungkin bisa menyimak berbagai macam kecaman, berbagai macam komentar di media sosial
terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Banyak sekali dramatisasinya. Coba kita perhatikan, ada yang mengatakan bahwa kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini bukan murni datang dari geng motor, tetapi ada kaitannya dengan narkoboi. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini bukan murni datang dari geng motor, tetapi juga ada kasus-kasus koruptor besar yang terjadi di sana. Dan yang paling lucunya lagi, bahwa dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini ada begitu banyak dramatisasi demi mempertahankan pangkat dan jabatan dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam beberapa hari belakangan ini, saya selalu menyimak komentar-komentar dari Ibu Widya yang begitu dengan terang-terangan membongkar kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Dan kasus ini adalah kasus yang mencoreng marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana tidak? Kasus ini terjadi dari tahun 2016 silam, lalu dipopulerkan kembali pada tahun 2024. 8 tahun lamanya. Sampai-sampai rakyat mempertanyakan kinerja oknum kepolisian yang seperti apa lagi. Hanya menangkap seorang tukang bangunan butuh waktu 8 tahun lamanya. Dan yang lucunya bahwa itu bukan Peggy yang sebenarnya. Karena Peggy yang sebenarnya sesuai dengan foto yang lagi viral di media sosial saat ini, itu adalah Peggy yang telinganya ini punya lubang besar. Giginya juga beda, telinganya juga beda, raut wajahnya juga beda. Dan ini menjadi pertanyaan, menjadi bahan perbincangan di netizen Indonesia. Mungkin dunia juga mengetahui, dunia juga menyimak terkait dengan kinerja dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Jujur Pak, saya mau katakan bahwa rakyat sebenarnya tidak butuh lagi yang namanya teguran keras dari seorang Kapolri ataupun dari seorang presiden. Yang rakyat butuh hari ini, silakan Bapak Kapolri memecat semua oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini. Karena di mata kami, oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini benar-benar tidak becus, benar-benar banyak dramanya, benar-benar banyak rekayasanya, benar-benar banyak kemunafikannya, dan benar-benar banyak mafianya. Kalau Bapak Kapolri mau mengembalikan marwah dari Institut Polri agar rakyat bisa percaya kembali, silakan pecat semua oknum-oknum kepolisian yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Karena rakyat kecewa. Polri yang seharusnya menegakkan yang namanya kebenaran, membela yang namanya keadilan, tetapi dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, kita dipertontonkan dengan berbagai macam drama dan rekayasanya. Berikut ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video kepada kita, kepada pemirsa sekalian, tentang cerita-cerita yang berseliweran, yang membuat kita rakyat Indonesia tidak percaya dengan oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Mari kita cek videonya. Bapak bisa ngebedain gak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindikan besarnya, alisnya tebel, ini alisnya enggak. Gitu. Iya, dilurus. Katanya pejabat, ternyata tukang bangunan.
Indonesia kayak gitu, nggak bisa kerja. Iya, kerjanya makan tidur berak terus, kataku digituin. Polisi kok gitu banget, polisi Indonesia, ya Allah. Udah tahu dari fotonya aja beda, kenapa dia bisa salah tangkap gitu loh. Heran nggak? Jadi dia nggak berani, karena si polisi Indonesia ini nggak berani nangkap anaknya orang berduit ini, Peggy Perong yang asli, yang mukanya bersih itu, yang rambutnya keriting itu. Kok beda banget sih kerjanya sama polisi Taiwan? Polisi Taiwan nggak kayak gitu loh. Di mana-mana di sini di Taiwan itu ada CCTV, jadi ada kejahatan, ada kasus apa aja, nggak perlu lama-lama, nggak perlu butuh waktu lama, udah ketangkep semua. Beda nggak kayak di negara sendiri, negara Indonesia. Jujur saya, kalau saya pulang Indonesia itu lebih takut di negara sendiri loh, bener loh, lebih takut loh. Serem itu negara Indonesia itu. Kemarin kasus Vina udah muncul di TV Taiwan, diketawain sama majikan aku. Kok polisi Indonesia kayak gitu, nggak bisa kerja? Iya, kerjanya makan tidur berak terus, kataku digituin. Beneran, aku nggak bohong loh. Kalau negeri ini nggak ada polisi, gimana? Negeri ini nggak ada polisi, nggak ada masalah. Memangnya kalau nggak ada polisi terus negeri ini bubar, chaos, rusuh? Nggak juga. Masih ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, satpol pp, hansip, ormas, dan kelompok-kelompok masyarakat lain yang masih peduli terhadap negeri ini. Itu semua bisa dikelola oleh negara. Tidak harus bergantung pada polisi. Buat apa pula ada institusi kepolisian mulai atas sampai bawah, kalau ternyata para oknum itu hanya mencari keuntungan pribadi di balik pasal-pasal? Berapa banyak korban dari masyarakat biasa yang nggak tahu hukum kemudian terjerat masalah, kemudian dia harus jual ini jual itu supaya mereka bisa terbebas dari perkara-perkara itu. Udah lah, ya ibarat komputer atau HP, reset saja nggak ada masalah, atur ulang. Apa kabar mantu? Masih memantau akun? Mantu, kira-kira tambah geram nggak kalau kasus ini termasuk Ibtu Rudiananya dipanggil kembali? Mantu gimana kira-kira? Selera makannya nambah atau berkurang? Tidurnya akan nyenyak atau tidak? Ya mantu ya, setuju nggak kira-kira mantu ya? Itu semuanya ya kalau penegak hukum kita ini adil, kalau ada instruksi dari Kapolri kita ya dengan tegas, Ibtu Rudiana dan mantan Bupati Cirebonnya dipanggil, kemudian mertua sebagai wakil bupati kala itu diperiksa kembali. Kira-kira masih bisa nyenyak tidur nggak mantu? Selera makannya masih nambah kan? Jangan lupa vitaminnya ya bu. Ya mantu ya. Mantu, kasus-kasus di Indonesia ini jangan dibiasakan. Karena mimik seorang mantu lah, saya lagi memantau akun ini nih. Saya udah siap pengacara. Sudah terbiasa membungkam orang dengan kekerasan. Ya kan tuh mantu? Kemudian orang harus disetrum, kemudian harus dijeblosin paksa. Itu udah tradisi keluarga kalian kan? Iya. Sudah kebiasaan kan? Udah keenakan dulu kan? Zaman dulu sudah lewat. Zaman sekarang beda lagi. Ya kan? Saya khawatir dengan Peggy Setiawan yang ditumbalkan untuk mencari keluarga Anda sebagai DPO itu disetrum juga seperti yang namanya Saka dan Tata. Ya kan? Ya enggak? Nah, apakah kira-kira mantu masih bisa nyenyak tidur nggak kira-kira pada waktu kemarin itu ya seorang Ibtu Rudiana itu dipanggil, kemudian sekarang ini dia televisi swasta mau wawancara pada nolak. Kemudian mertua kita mantu ya dari Arjinangun ya, mantu ya. Mertua kita mulai silaturahmi terhadap keluarga Vina, ya kan? Jangan dibawakan amplop tapi ya mantu ya, kalau silaturahmi bilang geram dengan tuduhan-tuduhan netizen. Dulu tuh mantu ingat nggak, mantu menikah banyak orang undangan, anak itu masih ada 4.
Ya, ingat ya mantu, kamu buka telinga lebar-lebar tuh waktu Anda menikah, ya mantu ya. Anak itu masih hadir, ya. Anak itu, ya, anak mertuamu itu masih 4. Kemana 3-nya sekarang ini? Ada yang klarifikasi seorang mertuamu bahwa ada anaknya yang lahir tahun 97 dan 99. Ya kan cuma 2 tahun ya jaraknya ya. Kemudian dari 99 ada yang lahir tahun 2000. Cuma setahun jaraknya ya. Masuk akal nggak kira-kira? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Ada jatuhnya. Sepandai-pandainya klarifikasi pasti ada keplesetnya. Hanya saja banyak netizen yang nggak jeli. Ya, geram kan dengan netizen-netizen baik di snack video maupun itu kan. Ya kan mantu kan. Jadi ingat satu-satunya mantu kalau belum pikun mantu ya, skincare-nya terlalu licin makanya pandai melicinkan kasus, ya kan? Jadi begini mantu, ya. Saat Anda menikah, ada orang undangan di keluarga mertuamu itu, anak itu masih 4, kemana satu lagi? Jawab tuh, mantu, jawab, ya. Kemana satu lagi? Ya. Pada saat Anda menikah, banyak orang yang undangan menyaksikan anak mertuamu itu masih 4. Mana tuh satu lagi tuh? Mantu, jawab tuh, ya. Mantu, baik kali kau mantu. Ya. Manusia secimpingren. Dengar, ini udah mendunia sampai ke Cina, tahu nggak? Tahu? Mantu udah dengar belum? Kalau kasus DPO itu 8 tahun tidak ketemu, ya. Alangkah bagusnya prestasi yang namanya penyidik kepolisian di Indonesia. Terseret juga kan akhirnya presiden kita, ya kan? Para pejabat-pejabat kita terseret kan di luar negeri. Bagus prestasi ini penyidik ya. Menangani kasus Pina aja DPO itu sampai 8 tahun. Tapi kasusnya STPDN dari tahun 90 bisa terungkap. Dari 2003, 2013 itu sampai belasan tahun masih bisa terungkap. Itu ya, mantu khawatir ya kalau ada orang menjelaskan di situ pada saat mantu itu ya disanding oleh mertua ya, orang-orang undangan ke tempat mertua itu anak masih 4, ya ndak mantu, terus di delete ya. Coba deh foto keluarga kalau gitu, gunting deh salah satu, ya ndak? Iya nih mantu, ada orang yang ngaku anak Cecep, Bu Cecep mau gandeng tangannya aja dia nggak mau. Ya mantu, kamu harus tahu tuh, amati juga itu ya. Ya, anak yang dibuang. Anak yang dibuang karena dia anak sambung katanya ya. Aduh. Ya, pinter kali ini keluarga. Ya. Jadi gini ya mantu, ada orang yang klarifikasi diwawancarai sama awak media tuh yang Bu Cecepnya ya, yang gandeng anaknya yang namanya Peggy Setiawan ya mantu ya, denger ya. Itu dilepas sama Peggy ya, tangannya cipis gitu. Dia bukan ibu saya dalam hatinya, ya kan? Bukan ibu saya, kamu tuh hanya sementara pura-pura jadi ibu gua. Tuh kalau punya psikiater kuat, dari situ aja udah bisa nangkap mantu. Netizen ini nggak bodoh lagi. Ya, dunia kita ini udah dunia canggih. Ya, dari mimik seorang Peggy Setiawan yang didampingi oleh ibunya Cecep, itu aja dia nggak mau disentuh seorang ibunya. Kecian deh, ya mantu itu nyelip kemana itu ya? Pada saat mantu itu lagi hajatan ya, orang undangan anaknya masih lengkap. Kok sekarang berkurang 1?
Jawab tuh mantu ya. Tolong ya mantu ya. Ya geram aja. Nah gimana mantu, kira-kira kalau ada terjadi seorang Ibtu Rudiana dipanggil penyidik, kemudian orang-orang yang masih menjabat 2016 lalu itu dipanggil, disidik kembali, kira-kira mantu masih bisa nyenyak tidur nggak? Selera makan masih enak nggak kira-kira? Ya, salam buat mantu. Mantu baik kali kau ya. Saya yakin bahwa naluri saya berbicara, melihat cerita ini, pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, si Satujo ya, bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si siapa namanya Peggy. Udahlah, bebaskan mereka, cari yang sebenarnya. Oke, saya berbicara tegas di sini ya, buat jajaran polisi Cirebon ini ya. Daripada kalian tidak bisa menangani kasus Vina ini, kasus pembunuhan, lebih baik kalian mengundurkan diri ya. Daripada kalian menangani kasus ini, kalian seret-seret ke sana ke sini. Mari berikan tepuk tangan untuk polisi-polisi Indonesia karena prestasinya sudah sampai mancanegara, bukan main. Ora kaleng-kaleng bos, polisi Indonesia ya bos. Ya kui loh ya, prestasinya nangkap DPO. Ya seorang kuli bangunan yang sangat cepat dan singkat, membutuhkan cuma waktu 8 tahun, bukan main. Sampai Cina bosku. Ayo Pak, lanjutkan bakat dan kinerjamu Pak. Semua rakyat mendukungmu Pak polisi. Tepuk tangan. Hebat. Ini adalah prestasi yang sangat harum buat bangsa Indonesia. Top. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kepada yang terhormat Bang Hotman Paris selaku hukum dari pihak korban almarhum Vina, izinkan saya untuk membantu Bang Hotman mencari si Peggy Peron dengan beberapa bukti yang sudah saya post di Instagram saya sendiri. Dan semoga Bang Hotman bisa merespon saya, dan saya insya Allah akan membantu Bang Hotman sampai bertemunya si pelaku ini. Sekian, terima kasih. Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo yang saya hormati dan saya kasihi. Cuplikan-cuplikan video tadi sebenarnya ungkapan kekecewaan dari rakyat Indonesia kepada oknum-oknum yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Dari komentar-komentar netizen, sebagian besar mereka mengungkapkan kekecewaan mereka. Hilang respect, hilang kepercayaan kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Tentu kasus Vina ini bukan saja mencoreng marwah dari Institut Polri itu sendiri, tetapi juga bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Dalam cuplikan video tadi kita melihat bahwa pemberitaan tentang kasus pembunuhan Vina ini sudah sampai ke mancanegara, sudah sampai di Taiwan, sudah sampai di Cina. Dan mereka pastinya menertawakan kinerja dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Hanya gara-gara para mafia, hanya gara-gara ketidakbecusan, hanya gara-gara terlalu banyak dramatisasi dan terlalu banyak rekayasa dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini, pada akhirnya marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu akhirnya tercoreng. Nama bangsa ini pun akhirnya tercoreng. Kualitas hukum, penegakan kebenaran, penegakan keadilan di bangsa ini pun akhirnya tercoreng. Hanya gara-gara oknum-oknum kepolisian di Cirebon yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Jikalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, bagaimana bisa Pak? Hanya seorang kuli bangunan, hanya seorang tukang bangunan
membutuhkan waktu 8 tahun lamanya baru bisa tangkap. Ini adalah sebuah dramatisasi yang begitu luar biasa. Dan yang lucunya lagi bahwa Peggy alias Peron ini bukan Peggy yang sesungguhnya, bukan Peggy yang sebenarnya. Tadi kita sudah melihat bagaimana cuplikan-cuplikan video di mana netizen Indonesia yang begitu kritis, mereka menyajikan bukti-bukti itu. Dan yang paling konyolnya lagi, ketika oknum kepolisian yang menangkap Peggy Peron itu ada kaitannya dengan geng motor itu. Secara jelas kita sudah menyimak dalam cuplikan video tadi. Dan ini menimbulkan kecurigaan besar, menimbulkan tanda tanya besar. Masih percayakah kita rakyat Indonesia kepada oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini? Makanya tadi di awal video dengan tegas saya katakan bahwa kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini sudah terlalu banyak kebohongannya, sudah terlalu banyak dramatisasinya, sudah terlalu banyak rekayasanya, dan sudah terlalu banyak mafianya. Rentetan-rentetan peristiwa-peristiwa, cerita-cerita yang berseliweran di media sosial yang disampaikan oleh netizen ini semakin menggugah hati kita agar kita benar-benar harus berjuang secara maksimal untuk mengembalikan marwah dari bangsa ini, untuk mengembalikan marwah yang namanya hukum di bangsa ini, yang semestinya benar katakan benar, salah katakan salah, tetapi nyatanya tidak. Hukum ini seolah-olah sudah tajam ke orang-orang yang tidak punya jabatan, ke orang-orang seperti kami yang adalah rakyat jelata, lalu tumpul kepada mereka-mereka yang punya pangkat, kepada mereka-mereka yang punya kuasa, kepada mereka-mereka yang punya jabatan. Tapi percayalah bahwa rakyat Indonesia saat ini, mereka pastinya sudah sangat kritis. Mereka tidak mudah untuk dibohongi. Mereka sudah tidak mudah lagi untuk didramatisasi. Jujur Pak, dengan segala kerendahan hati, saya meminta kepada Bapak Kapolri agar oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina dari 8 tahun lalu itu, dari tahun 2016 sampai tahun 2024 itu, mohon Pak, dipecat saja. Rakyat kecewa karena oknum-oknum kepolisian ini dibayar dari rakyat. Gaji-gaji yang mereka terima selama 8 tahun ini itu dibayar dari rakyat. Uangnya rakyat Pak. Makanya rakyat berhak untuk menuntut yang namanya kebenaran. Rakyat berhak menuntut, meminta yang namanya keadilan. Ungkapan-ungkapan tadi sebenarnya adalah ungkapan kekecewaan dari netizen Indonesia ketika melihat oknum-oknum kepolisian yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Mereka menyampaikan itu sebagai bentuk rasa cinta mereka kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Mereka mengkritik karena mereka mencintai yang namanya lembaga kepolisian Republik Indonesia ini. Mereka menginginkan agar marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu benar-benar harus dikembalikan, benar-benar harus dijaga. Jangan hanya karena gara-gara oknum-oknum kepolisian tidak becus, lantas wajah dari kepolisian Republik Indonesia itu akhirnya tercoreng. Yang malu bukan hanya oknum-oknum kepolisian, yang malu adalah kita, seluruh rakyat Indonesia. Kami bersuara dengan lantang, kami meminta yang namanya keadilan, kami menuntut yang namanya kebenaran, kami memohon yang namanya penegakan hukum, karena kami mencintai bangsa dan negara ini.
kami mencintai kalian-kalian yang adalah penegak hukum di bangsa ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa pentingnya kita menyuarakan yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan, yang namanya penegakan hukum di bangsa ini untuk menjaga marwah dari bangsa Indonesia ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Dan saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk membantu institut, untuk membantu lembaga kepolisian Republik Indonesia ini agar marwahnya bisa dikembalikan. Sangat disayangkan bila pada akhirnya hanya gara-gara kasus pembunuhan Vina Cirebon ini, lalu institut kepolisian itu tercoreng di mata kita rakyat Indonesia. Mari, saya yakin kita pasti bisa untuk mengembalikan marwah dari kepolisian Republik Indonesia ini.